Kakak beradik itu hanya pergi ke makam ibu mereka untuk berdoa. Siapa sangka mereka justru dikejar anjing oleh penjaga. Saat itu, seorang pria lewat dengan mobil mewah. Dia kebetulan melihat adegan yang kejam itu. Pria itu segera turun dari mobil untuk menghentikannya. Dua anak itu segera memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Saat itu, pria itu melihat foto yang sobek di tanah. Barulah dia menyadari. Anak-anak itu yang baru saja. Itu adalah sepasang anak yang dia cari dengan susah payah. Ternyata pria itu sudah diam-diam pergi ke luar negeri selama tahun. Ketika dia mendapatkan cukup prestasi dan menjadi panglima pelindung negara, dia hanya ingin segera pulang. Ingin bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Namun dia tidak tahu bahwa 7 hari yang lalu, istrinya sudah dipaksa oleh anak tertua keluarga Zhao untuk melompat dari gedung dan bunuh diri. Dan sepasang anaknya juga menyaksikan kematian ibunya dengan mata kepala sendiri. Begitulah dua anak ini menjadi yatim piatu. Tidak hanya terasing tanpa keluarga yang berani mengadopsi. Mereka juga hanya bisa kelaparan, menanggung penghinaan untuk memakan sisa makanan orang lain. Kakak, kamu juga makan. Kakak tidak lapar, sudah seperti pengemis yang bau. Berani-beraninya mencuri makanan milik saya. Saya tidak mencuri makanan. Saya lihat kamu sudah bayar dan pergi, saya pikir tidak ada yang mau. Bukti sudah jelas, masih tidak mengaku. Saya lihat kalian itu hanya monster. Masih muda sudah tidak belajar yang baik. Hal kecil mencuri jarum. Besar nanti mencuri emas. Tidak tahu orang tua mereka bagaimana mendidik. Tadi baru saja melihat dua bocah ini mencurigakan. Ayo cepat periksa. Lihat apakah ada yang hilang. Begini. Saya dan kakak tidak mencuri barang. Kenapa kamu menangis? Aku hampir lupa melihat kalian mengenakan begitu banyak. 80 sebagian besar yatim piatu. Tidak ada ayah atau ibu sama sekali. Anda berbicara omong kosong bahwa kami bukan yatim piatu. Kami memiliki seorang ayah, kata ibu kami. Ayah kami adalah pahlawan yang hebat. Hahaha. Memperpanjang Anda 2 bajingan kecil. Pahlawan sungguh. Anda bukan bajingan. Anda tidak memiliki keberanian. Mungkin kamu ayahku. Saya akan menggali Anda selama sebulan lagi. Singkirkan uang. Paman, tidak ingin kakak laki-laki. Ini kesalahan Yimo. Yimo meminta maaf kepada Anda. Tolong biarkan kakakmu pergi. Jika Anda ingin bertarung, tekan Yimo. Jadi kami tidak salah. Mengapa meminta panggilan? Saya tidak mengizinkannya. Anda memohon padanya atau bukan saya? Apakah Anda tidak hanya ingin mencuri sesuatu untuk dimakan? Aku akan membiarkanmu cukup makan. Tolong biarkan kakak saya pergi. Apakah Anda tidak mengerti kata-kata manusia? Aku akan membiarkanmu makan. Makan di tanah seperti anjing. Atau aku akan melapor dan menangkap kakakmu. Aku tidak mau, aku tidak ingin kakakku di penjara. Kalau begitu cepat makan. Jika kamu berani makan, jangan panggil aku kakak lagi. Kakak tidak asam. Cukup ditiup saja. Bibi sangat baik, kakak. Jika kamu, aku akan tahu. Belok kanan, belok kanan. Jangan belok kiri. Saudara tetap seorang pria. Apakah perlu melakukan hal ini dengan begitu ekstrim? Apakah kamu harus mengurus urusan yang tidak ada hubungannya dengan kedua anak ini? Satu makan malam saja. Cukup. Hehehe, tentu saja cukup. Tapi kedua anak ini telah mengganggu saya cukup lama. Bilang saja berapa banyak kompensasi yang tepat. Baiklah. 50.000. Kamu. Atau ya sudah, lepaskan, akan putus, lepaskan. Anak muda, aku adalah orang Zhao. Kamu, tunggu saja. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Paman, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, tetapi kamu harus janji pada Paman. Jangan lagi sembarangan mengambil barang orang lain. Mengerti? Mengerti. Ini adalah nomor telepon Paman. Jika ada hal apapun, hubungi Paman. Ini apa? Ini adalah foto keluarga saya. Juga satu-satunya foto setelah ibu saya meninggal. Saya masih perlu foto ini untuk mencari ayah. Kamu pasti akan menemukan ayahmu. Waktu sudah tidak pagi lagi. Ayo cepat bawa adik pulang.
Paman sekarang mau pulang untuk berkumpul dengan anak-anak. Jika ada hal apapun, hubungi Paman. Ah, Paman yang tadi terlihat seperti ayah. Jangan khawatir, kita pasti akan menemukan ayah. Ada telepon baru. Ada kabar baik yang ingin kukatakan padamu. Aku dan adik hari ini pergi berlibur. Kita segera bisa menemukan ayah. Kakak, Mama di mana? Aku tahu, Mama ada di dalam ini, kan? Mama itu babi. Kenapa belum bangun? Tidak mau lihat sedikit pun? Kita gali tanahnya. Bangunkan Mama. Nanti kita bisa lihat Mama. Yimo, ayah, ibu sedang tidur. Kita sangat ketakutan. Kita bangunkan ibu lagi. Tapi Yimo rindu ibu. Yimo ingin ibu. Bu. Ini aku yang tidak melindungi adik. Kakak jangan menangis. Baiklah, jangan menangis. Kita semua tidak menangis. Kalian berdua, anak kelinci, mencuri barang orang mati. Tidak takut akan balasannya. Kakakku hanya datang untuk melihat Mama. Wajahnya tidak tahu malu, pelacur busuk. Bunga ini, bunga yang aku berikan untuk Mama. Tidak boleh kau bicara begitu tentang mamaku. Ini benda apa? Kembalikan padaku, aku mau. Tetap tidak akan kuberikan padamu. Kalian berdua, apa gunanya menyimpan foto-foto ini? Mereka bukan tidak pernah merasakan kasih sayang dari ayah. Seumur hidup menjadi anak haram. Wah, luar biasa. Selesai. Kakak ipar, di depan adalah makam kakak. Kakak tidak punya foto. Apakah kita tidak akan pernah bisa menemukan ayah lagi? Iya, ayah sangat mencintai kita. Meskipun tidak ada foto, ayah pasti akan mengenali kita. Anak kecil. Sebaiknya kita fokus pada saat ini. Kali ini kalian berlari sangat cepat. Sekarang, aku akan menggigit kaki kalian. Berhenti. Hentikan. Bayi tidak bisa berlari lagi. Ayo cepat pergi, jangan salahkan dirimu. Dia adalah ayahku. Siapapun tidak boleh mengganggu ibuku. Ayo lari, kenapa tidak lari cepat? Kali ini aku akan lihat kalian bisa lari kemana. Jangan salahkan aku kalau kejam. Salahkan saja kalian yang tidak berharga. Menghina Zhao Xiao. Aku akan mengambil kaki kalian. Ganti dengan hadiah Zhao Xiao untukku. Jangan menggigit kakak. Gigit aku hahaha. Gigit aku sepotong daging. Berhenti. Aku sudah menangkapmu, hari ini aku akan memukul gigimu. Kakak, aku tidak bisa berlari lagi, cepat pergi. Jangan salahkan aku. Janji pada ayahku. Tidak ada yang boleh mengganggu ibuku. Jalankan, mengapa Anda tidak berlari dengan cara makan energi? Kali ini saya ingin melihat kemana Anda bisa pergi. Jangan salahkan saya karena kejam. Itu salahmu. Tuan Zhao yang tersinggung. Aku akan mengambil kakimu. Ubah saya hadiah dari TN Zhao. Jangan gigit saudaraku. Menggigitku haha. Haha. Berikan aku sepotong daging. Daging babi. Daging babi. Kamu sedang melakukan apa? Aku sedang memberi pelajaran pada dua anak nakal. Lihat. Apa yang terjadi pada kakak ipar?
Tidak ada? Ayo pergi. Kalau begitu, itu adalah kakak. King Sui. Maaf. Jika saya tidak bergabung dengan militer. Jika saya tidak meninggalkan kalian berdua. Apakah semuanya akan menjadi lebih baik? Apakah begitu? Xiaolong dan Bibi sudah datang. Xiaolong dan Bibi sudah datang. Terima kasih terima kasih kamu. Hahaha, saya tanya kamu ya. Tadi ada dua anak kecil datang, bukan? Aduh, adik kecil. Anda orang yang dikirim Zhao Xiao, kan? Dua anak yatim piatu dari keluarga Fang itu. Tadi saya sendiri yang mengajarinya. Semoga Anda bisa berkata baik di depan Zhao Xiao. Apa yang kamu katakan? Saya punya anjing yang bagus. Di radius puluhan mil, dia yang paling terkenal dan paling galak. Sama seperti saya. Sangat setia padanya. Saya akan membiarkannya pergi. Dia bergegas dan menggigit kaki bajingan kecil itu. Merobek sepotong besar daging hahaha. UPS hahaha. Saya setia bekerja dengan TN Zhao. Mengapa Anda memukul saya? Pergi dan mati, kenapa anakku? Siapa saya pikir Anda? Ternyata kamu adalah menantu payah dari keluarga Fang. Istrimu sudah dimainkan sampai mati oleh Zhao Xiao. Bagaimana kamu masih punya muka untuk hidup? Kenapa? Kamu berani memukulku? Aku ini orangnya Zhao Xiao. Aduh. Di mana kasih sayang kita? Ah, berapa banyak? Ahaha. Hahaha. Aku juga tidak tahu ah. Itu bukan urusanku. Semua ini adalah perintah dari atas. Aduh, tolonglah ampunilah aku. Aku bilang ya, jika kita saling mendukung ah. Ada sedikit saja luka ah. Harus membuatnya membayar darah dengan darah dari keluarga Zhao ah. Aduh. Tadi ada seorang paman yang memberitahuku. Katanya ada kabar tentang ayah. Dia akan datang menjemput kita dengan mobil. Jadi, begitu bertemu ayah, kaki kamu akan sembuh? Dan kita bisa makan sampai kenyang? Semua akan menjadi baik. Ayah sangat mencintai kita. Ayah pasti akan melindungi kita. Dia bahkan akan membalas dendam untuk ibu, sangat baik. Hei, dia sudah datang. Membawa pergi. Ah. Hati keponakan Anda. Saya menemukannya di dua binatang buas ini. Bawa ke tempat untuk mengubahnya menjadi keponakan saya, Tuan Zhao. Salju hijau. Anda harus memberkati kami satu sama lain. Damai dan tidak ada. Dudu tolong selamatkan adikku. Mereka akan mengambil hatinya. Tapi anak-anak lain tidak tahu bahwa ini kasar. Tapi saya tidak punya pilihan. Hei. Long Shuai telah menemukan dua tuan kecil. Setelah pemantauan dan penyelidikan, dua tuan kecil dibawa ke bendera Zhao pagi ini. Pabrik yang ditinggalkan. Dia adalah bantuan saya. Paman. Kami tidak terlalu mencuri. Paman percaya pada kalian. Mereka adalah anak-anak saya.
Tadi paman itu mirip sekali dengan ayah. Ternyata saya adalah ayah mereka. Senyum saya seolah ada di depan mata. Saya tidak menyadari mereka. Perintahkan kepada 3 angkatan bersenjata di Beijing untuk segera datang. Siapapun yang melanggar perintah akan dihukum mati. Siapapun yang menghalangi akan dihukum mati. Saya akan mematuhi perintah untuk menyelamatkan Tuan. Selamatkan Yu Meng. Jenderal Long meraih kemajuan seluruh angkatan. Ikuti aku berangkat. Nyawa sang putri terancam. Kehidupan dan kematian nenek. Tutup seluruh wilayah Jiangnan. 9 provinsi dan setengah kota dalam status siaga 1. Kekuatan harimau putih ada di Beijing. Ikuti aku membasmi Jiangnan. Makhluk kecil itu berani menelepon untuk memberitahu. Lihat, kamu sudah hidup lebih baik. Anak kecil. Kamu juga tidak ingin kakakmu mati, kan? Selama kamu mau mendengarkan. Aku akan menyelamatkan kakakmu. Paman, kamu tidak perlu menyembunyikanku. Bibi. Ibu tidak takut sakit. Tidak akan melawan. Tapi kamu harus cepat. Kakakku berdarah banyak di kakinya. Bisakah cepat sedikit? Anak ini masih terlalu kecil. Tidak mudah untuk mengatur dosis anestesi. Seorang gadis kecil yang hampir mati. Pakai obat bius apa? Peduli amat dia sakit atau tidak. Cepatlah. Tunggu sampai darah di tali sepatu penuh, baru bisa mulai operasi. Sayang, tunggu sampai kamu selesai operasi dan ganti jantung. Jadi tidak perlu khawatir akan mati kapan saja. Saat itu, ibu bisa membawamu untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Benda murahan ini bisa memberiku anakku umur panjang. Itu adalah anugerah baginya. Hahaha. Jiu-Jiu bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Lepaskan adikku. Tolong, lepaskan adikku. Apa yang kalian inginkan, aku punya. Kita pakai milikku. Hahaha. Bocah. Nyonya Zhao bilang gunakan siapa saja. Ya sudah. Tidak perlu kamu yang tidak berguna ini ngomong di sini. Kamu mau buat apa? Hahaha, buat apa? Kaki kamu sudah digigit anjing sampai tidak bisa dipakai. Bagaimana dengan yang satunya? Hahaha, aku akan bantu kamu. Jadi ini kan jadi simetris? Bisa aku mewakili adik, kan? Aku lebih tua dari adik. Kakak juga lebih banyak dari adik. Bocah. Sepertinya pelajaran yang aku berikan padamu masih kurang. Ya. Ah, kamu. Aku bisa memberimu sebuah kesempatan. Katakanlah aku harus melakukan apa. Sangat sederhana. Aku mau kamu berlutut. Selama kamu berlutut di depanku, aku akan melepaskanmu. Anak muda, Ibu Zhao ini sangat baik hati. Ini kesempatan untukmu. Kamu harus memanfaatkannya. Bagaimana kalau kamu berlutut di depanku? Apa itu sulit? Operasi segera dimulai. Apakah kamu tidak khawatir sedikit pun tentang adikmu? Xiaoru, ingat kata-kata ayah. Kita bisa miskin, bisa menderita, bahkan bisa mengorbankan nyawa kita untuk negara. Tapi kita harus hidup dengan bermartabat. Kamu sama sekali tidak peduli aku berlutut. Aku memang berlutut untukmu. Cepat berlutut. Berlutut cepat. Saya tidak berlutut saat mendengarnya. Berlutut, berlutut. Oke. Hahaha. Aku berjanji padamu. Tetapi, anak saya tidak menjanjikan Anda. Apakah Anda tahu? Anda dan adik Anda mencocokkan saya. Tidak mungkin bagi saya untuk memilih adik Anda. Aku akan membunuhmu. Aku akan memberitahumu satu rahasia lagi. Zhao Guangyao adalah adikku. Dia adalah orang yang membunuh ibumu. Menghancurkan seluruh keluarga Fangmu. Bagaimana rasanya berlutut seperti pahlawan padang pasirmu? Aku akan membunuhmu. Busuk dan keras. Sama seperti ibumu yang murah itu. Kenapa aku jelas-jelas tidak mencuri? Sungguh, aku hanya ingin melihat ibu. Sungguh, aku hanya ingin merawat adikku. Mengapa kalian semua bersama-sama mengganggu kami?
Biarkan aku memberitahumu mengapa. Karena kamu hanyalah seorang anak yatim. Anak haram yang tidak punya ayah. Dokter Han bisa mulai operasi sekarang, kan? Tenang saja, keterampilanku sangat hebat. Tidak akan menyakitkan. Paman, Burger. Mereka sedang menipumu. Kakak. Kau ini makhluk kecil. Bukankah kau menganggap adikmu seperti permata? Nah, aku akan membuatmu melihat bagaimana dia mati di depanmu. Sangat dingin, kalian sangat dingin. Jangan bergerak, hampir selesai. Bisakah kalian lebih cepat? Benar-benar dingin dan mengantuk. Diam. Apa kamu tidak ingin menyelamatkan kakakmu? Aku tidak mau, aku ingin menyelamatkan kakak. Kakak. Bocah nakal, datang sini. Datang sini. Berani menggigit saya. Aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu. Ini dia. Wow, bersiap-siaplah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada adikmu. Ambil dia dan ganti untuk anakku. Ayah, kamu di mana? Siapa yang bisa datang menyelamatkan adikku? Berhenti. Berhenti. Siapa bajingan yang datang ini? Berani membuat keributan di sini. Sudah gila ya? Datang, terima kasih kepada papaku. Pergi sana. Sayang. Kamu baik-baik saja? Mama hampir pingsan karena takut. Kamu berani memukulku. Bahkan papa tidak pernah memukulku. Tenang saja, siapapun yang berani menyentuh anakku. Aku pasti akan mengajarkanmu untuk makan sendiri dan duduk. Kamu telah menyiksa anakku dengan berbagai cara. Mencuri dan merampas. Apakah kamu tahu mereka juga adalah anakku? Apakah paman benar-benar ayah dari adik kita? Ayah. Maaf. Saya akan melindungi ibu saya. Kenapa kamu tidak melindungiku? Ini ayah, aku minta maaf untukmu. Jangan menangis ayah kembali. Bagaimana mereka menyiksa Anda? Kami hanya melakukannya satu persatu. Mengembalikannya kepada mereka ribuan kali. Ternyata Anda adalah buang-buang dari dua anak kecil ini. Ayah, benar-benar kasih sayang orang tua dan anak yang saling menghormati. Sangat mengharukan hahaha. Anak-anak liar mereka. Bagaimana bisa disamakan dengan anak saya? Kalau bukan karena kebetulan cocok. Kira-kira saya mau menggunakan barang kotor putri kalian. Bahkan untuk ditukar dengan anjing kami pun saya tidak mau. Nona muda, Anda menghabiskan 200.000 untuk membeli gadis murahan itu. Pasti sangat berharga. Hei. Tidak baikkah hidup seadanya? Tidak baikkah mengibah? Harus kembali dan berpura-pura jadi pahlawan, ya? Sekarang harus mempertaruhkan nyawa. Ayo, teman-teman. Potong dia. Ini. Semua ini benar-benar sampah. Masih sekelompok sampah. Anak, aku mengakui. Kamu memang punya sedikit keberanian yang bodoh. Tapi hanya dengan sedikit kekuatan itu masih belum cukup. Hahaha, King King Yao. Bantu aku. Kamu berani sekali, bahkan tega membunuh orangku. Penghakiman baru saja dimulai. Hari ini. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Kamu. Giliranmu. Jangan abaikan bisnis saya. Saya hanya operasi. Beri aku hidupmu. Jangan putri saya ingin hidup. Saat mereka memohon Anda di tempat tidur, pernahkah Anda berpikir untuk melepaskan mereka? Ini adalah hutang yang Anda berutang. Hutang kepada putra dan putri saya.
Anda tidak memenuhi syarat untuk memaafkan mereka. Nyonya Zhao, tolong selamatkan saya. Nyonya Zhao, tolong selamatkan saya. Nyonya Zhao, sebagai seorang dokter, seharusnya menyelamatkan nyawa. Tapi kau justru mengabaikan nyawa manusia. Hanya tersisa kalian. Kau mau apa? Jika kau berani menyakiti saya, kau akan melawan seluruh keluarga Zhao. Saya yang meminta Paman Wang mematahkan kaki putramu. Dan saya juga yang membuat jantung putrimu. Kalau berani, bunuh saja aku. Kau ini sampah pengecut. Tidak usah bicara tentang ayahku, sebut saja aku Zhao Guangyao. Menghancurkanmu yang payah ini. Itu jauh lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Kau sebenarnya mau apa? Kalau kalian begitu suka menindas orang. Hari ini, aku akan sepenuhnya menghancurkan kekuasaan kalian. Sedikit saja minum. Hei Zhao Guangyao. 10 menit? Aku hanya memberi kamu 10 menit. Jika makanan ikanmu belum sampai, setiap lewat 1 menit, aku akan memotong 1 tangan dan 1 kakimu. Suyu, kamu sudah mengancamku. Haha. Haha, saat ini aku tidak berbohong, kan? Suami dari si pelacur Fang Sunsun, dia benar-benar kembali. Kamu masih terdiam? Apa yang kamu tunggu? Saya sekarang harus menghancurkan anjing itu. Hancurkan dan beri makan anjing. Sampah busuk, cepat lepaskan saya. Saya sudah tahu tidak ada gunanya datang. Rekan, saya sarankan kamu jangan melawan. Jika saya dan orang tua saya berbuat baik, seluruh pabrik ini akan ikut terpuruk. Siuru, sakit? Tidak sakit. Nanti, duduk manis dan lihat saja. Ayah akan membuat semua orang yang pernah mengganggu kalian bertobat di depan makam ibu. Tapi ayah, keluarga Zhao banyak dan kuat. Banyak orang jahat. Tenang saja, hanya keluarga Zhao. Ayah bisa berpisah. Ah, ada apa? Hancurkan keluarga Zhaoku. Hanya dengan kamu yang tidak berguna ini. Paman, cepat selamatkan aku. Bodoh, ini semua salahmu. Siapa yang memberi keberanian pada anjingmu untuk mengganggu keluarga Zhao? Kamu yang membuat King Sui mati. Ayah, kakek, dan nenek juga dia yang membunuh. Tidak salah. Memang aku yang melakukannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jujur saja. Istrimu benar-benar sangat lembut dan nyaman. Oh ya. Kamu mungkin tidak tahu. Istrimu saat itu berlutut di tanah. Seperti anjing betina yang memohon padaku. Memohon agar aku melepaskan kalian berdua. Asya saat itu melompat dari gedung demi membersihkan namanya. Hanya terdengar suara kepalanya yang berbunyi. Hahaha. Kamu bilang kalau dia tidak gila. Aku pasti akan merobek bajunya sendiri. Lalu aku akan mencari 2 pengemis. Layani dia dengan baik. Haha. Ha. Ha benar. Suyu, setelah kamu mati, aku pasti akan mengirimkan putrimu ke rumah bordil. Agar dia menggantikan ibunya. Belajar dengan baik bagaimana melayani pria. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Nanti aku pasti akan memuliakannya. Hahaha. Ibu marah, ayo, datang ke sini. Jangan bilang kalau aku tidak memberimu kesempatan. Ini hanya bercanda. Mati apa? Keluarga Zhao kita menguasai kota Yun. Mengendalikan baik dan buruk. Siapapun yang berani menyentuh 1 jari, keluarga 9 besar mereka tidak akan dibiarkan hidup. Hahaha. Bulan lalu, ada anak bodoh yang mengganggu Zhao Xiao kita. Akibatnya, saya disandera dan tidak mengatakannya. Seluruh keluarga mudah kacau. Bukankah itu sangat merajalela sekarang? Mengapa Anda takut melakukan sesuatu saat Anda akan melakukan sesuatu? Saya sudah melakukannya. Temanku, kamu baik-baik saja. Aku bercinta dengan ibumu, kamu benar-benar berani bertarung. Hari ini saya akan membiarkan Anda merasakannya. Rasa hidup lebih buruk daripada kematian. Memukulmu.
Membunuhmu juga bagaimana? Ada apa? Terjadi gempa? Bermain-main dengan hal gaib, berbelit-belit. Ledakan aku. Ledakan. Menghina istriku. Membunuh anakku. Bunuh. Ah. Suyuan, istri dan anakmu sudah mati, kau bisa menikah lagi dan memiliki anak lagi. Apakah kamu layak untuk mereka? Seperti bodyguard ini. Keluarga Zhao kami bisa menemukan ribuan kapan saja. Suyuan, aku mengakui bahwa kamu sangat berbakat. Sayangnya, zaman sudah berubah. Hampir saja, hanya sedikit lagi. Kamu bisa membalas dendam untuk pelacurmu. Bagaimana? Apakah kamu merasa sangat kecewa? Tapi tidak apa-apa. Nanti kalian bisa bermain catur dan berkumpul bersama. Apa gunanya kamu bisa bertarung? Apa kamu bisa menangkap peluru dengan tangan kosong? Paman, cepat bunuh dia untuk membalaskan dendamku. Ikuti takdir. Sejak kamu memutuskan melawan keluarga Zhao, takdirmu sudah ditentukan. Bersiaplah untuk menerima kematian. Hanya kalian yang akan mengalami pagi ini. Ini tidak mungkin. Apakah ini adalah cara terakhirmu? Terlalu berlebihan. Zhao. Di rumahku ada orang yang melahirkan, aku urus dulu ya. Kau pergi terbanglah. Jangan. Ketika kau menyentuh keluargaku, apakah kau pernah berpikir tentang hari ini? Aku ingin kau memarahiku. Aku hanya menyesal. Saat itu aku membuat perempuan jalang itu mati terlalu cepat. Aku lebih menyesal. Saat itu tidak membunuh kedua kelinci kecil itu sendiri. Mencari mati. Apa yang kau lakukan padaku? Berlututlah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku pasti tidak akan berlutut di depanmu, wanita hina. Sama sekali tidak mungkin. Kalau begitu, jadi jangan salahkan aku. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kemampuan bertarung yang tinggi bisa membuatmu berbuat semau hati? Di masyarakat ini, yang dibutuhkan adalah koneksi dan latar belakang yang absolut. Uang. Benar sekali, baiklah, kalau begitu. Hei, ayah. Aduh, ayah, anakmu hampir dipukuli sampai mati. Kamu, kenapa kamu belum datang juga? Hei, apakah ini Ketua Jiang? Ya, ada seorang jahat yang sangat kejam di sini. Segera bawa orang ke sini untuk membantu. Ya. Hei, apakah ini Li Hancang? Saya punya sedikit masalah dan ingin minta bantuanmu. Tidak apa-apa, apa saja permintaannya silakan kamu sampaikan. Hahaha. Hei, hai, apakah ini Bos Wang? Suyuan, kamu sudah selesai. Kamu benar-benar sudah selesai. Tadi orang yang menelepon adikku. Siapa yang bukan orang penting? Dan ayahku adalah penjaga Yun Cheng. Jika dia marah dan menggerakkan kakinya, seluruh Yun Cheng akan bergoyang. Tidak hanya itu. Latar belakang sebenarnya keluargaku adalah Long Shuai dari Beijing. Ayah kita bahkan memberikan anggur kepada Daxia Zizun sebagai persembahan puncak seni bela diri, kan? Katakan padaku, bahkan raja tua yang datang pun tidak ada gunanya. Nasibmu akan aku tentukan. Siapa kau pikir dirimu? Aku katakan padamu, di tanah ini di YNGCHNG. Keluarga Zhao adalah segalanya. Keluarga Zhao adalah segalanya. Siapapun yang berani mengambil nyawaku, aku akan mengambil nyawanya. Hal-hal yang mereka tak berani lakukan, aku yang akan melakukannya. Orang-orang yang mereka tak berani bunuh, aku yang akan bunuh. Ini benar-benar bodoh dan berani. Kau sudah diambang kematian dan kau masih tidak tahu. Kau telah menarik perhatian makhluk yang sangat mengerikan. Sekelompok ayam kampung dan anjing liar. Masih berani bicara besar. Haha, sungguh sangat angkuh. Benar, Tuan. Aku pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Haha, sudah datang. Berani sekali. Kamu benar-benar tidak tahu hidup mati dan menyinggung Zhao Xiao. Li Kangfu adalah orang terkaya di Yuncheng. Dia menguasai ekonomi dana di Yuncheng. Setiap hari, dia mengelola ratusan miliar dana. Satu kata saja bisa membuat sebuah perusahaan bangkrut. Berselisih dengan Zhao Xiao sama saja dengan melawan kami. Red Tiger Gang. Berselisih dengan seluruh Yuncheng adalah melawan dunia. Dia adalah pemimpin dari Zihu Ban. Juga satu-satunya Grandmaster seni bela diri di Yuncheng. Dengan kemampuan luar biasa.
Tak bisa ditembus. Anak buah ini juga ahli tanpa terkecuali. Lepaskan Zhao Xiao. Ayah Zhao Xiao adalah orang kepercayaan kami di Beijing yang ada di Yuncheng. Apakah kamu ingin mati? Dan juga orang ini, Su Zengyi, adalah kapten tim penangkap di Yuncheng. Jabatan ini hanya diberikan kepada jenderal yang menjaga ayahku. Sekarang aku datang untuk mati di depan para senior. Lihatlah, sampah. Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Ayahku adalah tangan kanan Jenderal Long. Relasi dan kekayaan. Latar belakang ekonomi. Aku bisa memanggilnya hanya dengan satu telepon. Sementara kamu bahkan tidak bisa melindungi istri dan anakmu sendiri. Sampah. Situasi hari ini. Meskipun kamu memiliki kemampuan luar biasa, kamu tetap tidak bisa menghindari kematian. Biasanya, kamu bahkan tidak memiliki kelayakan untuk bertemu denganku. Tetapi hari ini, jika kamu membebaskan Zhao Xiao, mungkin aku masih bisa memberimu cara yang cepat. Bebaskan dia. Kamu benar-benar mengerti. Hari ini kami menolak di sini, tidak ingin mencemari tangan kami. Silakan bunuh dirimu sendiri di tempat. Biarkan aku bunuh diri. HMPH, kalian itu apa sih? Aku hanya tanya dia sekali. Kasus darah keluarga Feng. Apakah kalian terlibat? Kalau terlibat, lalu bagaimana? Kalau tidak terlibat, lalu bagaimana? Sama saja, cuma beberapa nyawa yang tidak berharga. Beberapa nyawa yang tidak berharga. Beberapa nyawa yang kau sebutkan. Ini adalah 13 nyawa dari 2 keluarga yang saya tutup. Yang terkecil bahkan belum genap sebulan. Apa artinya belum genap sebulan? Jika sudah menyinggung keluarga Zhao saya. Bahkan jika dia masih janin di dalam perut. Saya akan mengeluarkannya hidup-hidup. Lalu saya akan menjatuhkannya hingga mati. Semua ini karena kalian terlalu miskin dan lemah. Terlalu mudah untuk dihancurkan. Seandainya kalian miliarder atau berkuasa besar, maka dia bisa bergabung dengan kami. Berkilau dan mencolok. Sayangnya, kamu bukanlah bagian dari lapisan atas masyarakat yang rendah hati. Hidup itu adalah penderitaan. Kami membantunya untuk bebas. Dia seharusnya memberi kami bendera penghargaan. Apa kata kalian? Hahaha. Saya tidak ingin berbicara sia-sia lagi dengan kalian. Jawab saya, jika tidak. Saya akan membunuh kalian sekarang juga. Para guru. Karena orang bodoh ini bertanya, mari kita berbaik hati memberitahunya. Supaya dia mengerti. Di kehidupan sehari-hari, orang seperti kamu, sampah dari lapisan bawah masyarakat, sama sekali tidak pantas bagi kami untuk turun tangan. Namun Zhao Xiao tertarik pada istrimu. Jadi saya hanya bisa memberi keluarga Fang satu. Tuduhan berkhianat terhadap negara. Jenderal Zhao dari Chenmen meminta saya untuk bertanggung jawab. Dengan satu sabetan. Satu sabetan lagi, suara memohon ampun. Suara jeritan sangat indah. Hahaha. Keluarga Li saya bertanggung jawab untuk menyegel. Memastikan tidak ada yang lolos. Keluarga Han saya bertanggung jawab untuk membersihkan. Menghancurkan bukti. Apakah kalian semua mendengarnya? Semua orang terlibat. Semua orang kaya di kota ini adalah musuhmu. Bodoh. Apa yang bisa kau lakukan terhadap kami? Hahaha, ada satu hal yang mungkin belum kau ketahui. Bayi yang kau sebut tadi adalah aku yang memencetnya sampai mati. Binatang, kalian semua pantas mati. Hah? Dia panik, begitulah. Aku paling suka kamu yang seperti anjing kehilangan rumah ini yang bodoh sekali. Marah dengan trik kecil seperti ini. Cukup untuk orang biasa. Hahaha. Lucu, aku berjuang mati-matian di depan. Tapi yang dilindungi malah kalian yang berhati serigala ini. Binatang bernapas busuk. Kalau begitu, kalian yang penuh dengan orang berkuasa di kota ini. Juga tidak ada lagi kebutuhan untuk ada. Sampah. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalian tidak merasa diri kalian sangat tinggi, kan? Kalian tidak merasa diri kalian sangat berkuasa, kan? Hari ini aku akan menghancurkan posisi yang kalian banggakan. Kekayaan yang kalian miliki. Haha, jika aku tidak salah mendengar. Apakah maksudmu ingin membuat kami bangkrut? Keterampilan kulit. Tidak tahu diri. Di sini, siapa yang bukan orang berkuasa? Siapa yang bukan orang yang memiliki kedudukan tinggi? Bahkan yang terendah sekalipun. Adalah sosok yang sulit untuk kamu pandang. Saya adalah orang terkaya di Yuncheng. Perusahaan saya bernilai ratusan miliar. Telah memberikan gaji bagi ribuan pekerja di Yuncheng. Hari ini saya ingin melihat, bagaimana kamu bisa membuat keluarga Li saya bangkrut. Kalau begitu, mulai dari kamu saja. Presiden perusahaan dilaporkan melakukan penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan. Harga saham sudah turun hingga 50% sampai 90%. Apa? Apa yang kamu katakan? Presiden perusahaan bangkrut. Saya adalah, keluarga Li adalah yang berharga triliunan. Bagaimana bisa begitu saja bangkrut?
Ini semua adalah ulahmu. Saudara perempuan, apakah ini kamu yang melakukannya? Apa urusannya dengan saya? Kalau bukan saya, lalu bagaimana? Kalian bukan suka mengendalikan nasib orang lain? Tapi ketika diganti pada diri sendiri, tidak bisa menerimanya? Sampah. Dengan cara yang rendah ini, kalian berani mengganggu, menghambat hidup dan mati kami? Siapa yang memberi keberanianmu? Apa yang dikatakan Zhao Xiao tidak salah. Coba pikirkan. Kalau dia benar-benar punya kemampuan, kenapa harus repot-repot melaporkan seperti ini? Bodoh, pasti Li Shoufu yang lengah. Sampai-sampai kamu bisa memanfaatkan celah ini. Sekarang kami sudah siap, laporanmu tidak ada gunanya. Kalau begitu, sekarang giliranmu. Hei! Ada apa? Saya dipecat. Apa yang terjadi dengan bantuan saya? Saudara-saudara sudah banyak yang terluka dan mati. Kalian pergi kemana? Proyek baru tidak disetujui. Perusahaan juga disita. Kita semua melanggar kontrak secara kolektif. Mereka lebih memilih membayar denda 10 kali lipat. Apakah mereka sudah gila? Selesai? Saya sudah selesai. Saya sudah bermimpi terlalu lama. Awan abu yang mencolok berkumpul. Hahaha, sepertinya jaringan kalian. Latar belakang kalian tidak seberapa, tutup mulutmu. Aku bilang padamu, ini hanya puncak gunung es dari keluarga Zhao. Dua paman, kalian tidak perlu khawatir. Selama keluarga Zhao masih ada. Selama ayahku masih menjadi kepercayaan Long Shuai. Aku jamin kalian akan bangkit kembali dalam sekejap. Tidak, apa yang Zhao Xiao katakan tidak salah. Selama Zhao Xiao ada di sini, selama Zhao mengawasi, langit di Unceng tidak akan berubah. Hahaha, Zhao. Saya, keluarga Li, sangat setia kepadamu. Kau pasti harus membantu kami ya. Bangkit kembali. Di kehidupan selanjutnya. Siapa sebenarnya? Mengapa begitu kebetulan? Orang yang sekarat. Saya tidak memiliki hak untuk mengetahui bahwa Anda tidak berpura-pura di sini. Aku akan memberitahumu. Ayah saya adalah penjaga di pagi hari. Bahkan jenderal-jenderal tangguh. Semua harus memberi ayah saya 3 poin dalam kehidupan. Lupakan, di belakang Emer Zhao adalah Beijing Long Shuai. Kita semua dilindungi oleh Long Shuai. Hahaha, Beijing Long Shuai adalah sekte Daxia. Orang yang tak terhitung jumlahnya bangga telah melihat Shuai Long. Dan saya tidak hanya pernah bertemu dengannya. Saya juga secara pribadi mengangkat gelas untuk Panglima Long. Saya juga mendengar, kali ini Beijing memasuki Jiangnan. Zhao Zanshu kemungkinan besar akan dipanggil secara pribadi oleh Panglima Long. Saat itu, keluarga Zhao tidak akan lagi menjadi penguasa Yunceng, melainkan menjadi penguasa seluruh Jiangnan. Selamat sebelumnya. Tolong sampaikan kepada ayahanda Zhao Zanshu untuk mewakili kami dengan baik. Baik, baik saja. Ini adalah sesuatu untuk ayah saya. Masalah kecil, hahaha. Lord of Jiangnan. Haha. Lord of Jiangnan. Hahaha. Tidak tampan. Hahaha, kalian juga layak. Berani. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa 1 juta tentara Beijing tidak dapat didekorasi jika itu 1 juta yuan? Apa keluarga Zhao? Itu juga mewakili Beijing Jun. Suyu, Anda telah mengalami bencana besar. Seluruh kota Yong akan bersatu untuk membunuhmu. Tidak ada tempat bagi Anda untuk tinggal di dunia. Tidak ada seorang pun di Beijing yang tidak bisa dipermalukan. Nama Dragon Soldier bahkan lebih menghina. Siapapun yang terkait dengan Anda harus dihapus dari Daxia. Apakah Anda sudah selesai berbicara? Jadi kalian semua pergi mati saja. Suyuan, aku tidak percaya kau berani membunuhku. Jika hari ini, anak muda ini, Long Shuai, pasti akan memimpin tentara besi utara untuk menghancurkanmu, membunuhmu 1000 kali. Kalian satu persatu mengangkat nama tentara utara. Satu persatu menganggap diri sebagai kepercayaan Long Shuai. Tapi kau tahu siapa aku? Hahaha, aku tidak peduli siapa kau. Kau di sini hanyalah seorang sampah. Sampah sepertimu. Aku tidak tahu sudah membunuh berapa banyak. Aku adalah sang naga yang kalian sebut. Pergi ke ibumu. Jika kau sang naga, aku adalah ayah sang naga. Untuk menyelamatkan nyawa, kau benar-benar bisa berbohong. Ketiga saudaramu melindungimu. Di mana saya ada hubungannya dengan Shuai Panjang? Sister Bluebird. Ayah kami. Apakah itu benar-benar pahlawan yang hebat? Tentu saja ayahmu adalah pahlawan yang hebat.
Dia adalah pahlawan hebat yang membela negaranya. Bu, apakah kamu sudah melihatnya? Ayah, dia benar-benar pahlawan. Apa sih kamu berpura-pura? Suyu, saya benar-benar tidak mengerti apakah Anda bodoh atau bodoh. Ini jelas-jelas tahu bahwa ayahku pernah bertemu dengan Jenderal Long. Kamu masih berpura-pura di sini sebagai siapa? Aku yang mana yang asli atau palsu? Nanti Zhao Xuancheng akan memberitahumu langsung. Hahaha. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati, ya? Ayahku adalah Panglima Pertahanan Yun Cheng. Dia bisa dengan bebas memerintahkan 30.000 tentara di luar Yun Cheng. Jika ayahku tidak membantuku, apakah dia akan membantu kamu, orang biasa ini? Mengapa kamu tidak bisa? Aku lihat kamu benar-benar kehilangan akal. Ayahku setia kepada Jenderal Long. Dengan sepenuh hati. Sebentar lagi dia akan segera tiba. Saat itu, kebohonganmu akan terbongkar dengan sendirinya. Saat itu, aku akan membuatmu tidak punya tempat untuk mati. Setelah kamu mati, putrimu akan diambil darahnya. Dan jantungnya akan diambil. Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Bukan hanya itu, tapi juga istri kamu. Aku akan menggali dia dan menjemurnya, lalu menghabisi tubuhnya, memecahkan tulang dan menaburkan abunya. Karena inilah akibat dari menyinggung keluarga Zhao. Kau ini, penggoda. Ayah, akhirnya kamu datang, ini si semut kecil. Dia tidak hanya merusak jantung Xiao Shuai, tapi juga melukai dan mempermalukan ayahku. Dia ini tidak menganggap keluarga Zhao kita. Kamu pasti tidak boleh melepasnya ya? Suyu, kamu kali ini sudah selesai. Zhao Xuanchen. Kamu adalah hahaha. Ini pasti penyamaran. Ayahku bahkan tidak mengenalnya. Apa yang penyamaran? Dia menyamarkan dirinya sebagai Long Shuai. Kamu sudah pernah bertemu dengan Long Shuai, kan? Coba ceritakan, Long Shuai itu seperti apa? Biar semua orang tahu. Saya hanya bertemu 3 tahun yang lalu. San Ma. Ibu. Ternyata memaksakan diri untuk mendekati harimau. Saya sudah bilang, bagaimana mungkin tentara Beijing bisa sekejam itu? Sampah yang suka menindas orang lain. Diam. Siapa yang memberi kamu hak untuk ikut campur? Saya tahu bagaimana penampilan Long Shuai, tapi saya bisa yakin. Dia bukan Long Shuai. Kalau dia Long Shuai, bagaimana mungkin dia membiarkan wanita yang dicintainya ternodai? Dia akan melihat putrinya mengembara dengan mata terbuka. Dia akan meninggal istrinya dan tidak kembali ke rumah. Benar, semua orang pasti tahu. Long Shuai jarang dilihat orang. Jadi, dia menggunakan nama Long Shuai di sini untuk menipu orang. Ayahnya menyamar sebagai Long Shuai, itu adalah dosa yang sangat berat. Yang terpenting adalah, lihatlah, dia tidak hanya ingin jadi seperti apa. Kapan dia pernah mendapatkan perlakuan seperti ini? Semua ini adalah perbuatanmu, ayah. Dia telah menghancurkan akal sehatnya. Eksekusi anakku, tenang saja. Dia adalah satu-satunya putra yang bisa meneruskan garis keturunan Zhao. Ini adalah ancaman terhadap nyawa keluarga Zhao. Biarkan kamu membayar darah dengan darah. Memberitahu Anda bahwa itu semua dia Zhao Guangyao. Dia mendapat balasan yang setimpal. Sialan, dia memang pantas mendapatkannya. Zhao Xuancheng yang paling keji. Biarkan kamu hidup, biarkan kamu hidup, biarkan kamu mati, biarkan kamu mati. Anakku ingin membunuhmu. Kamu hanya bisa membersihkan lehermu dan menunggu. Lihatlah, kamu sudah cukup bersih. HMPH, ya, Zhao Xuancheng cukup. Kamu pikir aku beberapa kali tidak membunuhnya? Karena aku tidak berani membunuh putrinya. Mengandalkan penipuan dan menyakiti putriku. Dengan dukungan dan perlindungan dari seluruh internet, hari ini aku akan menangkapmu semua. Terlalu sombong. Apa saja, kucing atau anjing, semua muncul. Jangan bilang hanya kamu yang kecil, penjaga kota Yun. Bahkan jika Wang Qingtian datang, juga memberi hormat 3 kali 9 kali. Menjaga benteng sendirian. Kau yang tak berkuasa dan tak berguna. Masih meminta untuk disajikan. Posisi paman ipar saya, Gubernur Jiangnan, juga pantas untukmu. Disebut langsung. Sungguh membuatku sangat terharu. Semua prajurit Han yang bisa melawan 100 orang.
Jauh berbeda dari mereka yang hanya bisa minum dan makan. Bisa mundur 1000 langkah. Meskipun kamu menang, apa artinya? Saya membawa 500 orang. Saya akan membuatmu menderita. Tunggu sebentar. Apakah kamu ketakutan sekarang? Jangan sampai malam ini. Saudara perempuan, sampai kapanpun. Perhatikan di kehidupan berikutnya. Saya hanya merasa. Saya begitu mudah membunuhmu. Akan disebut sebagai orang biasa. Jadi. Saya ingin menunjukkan kepada Anda. Apa itu kekuasaan yang sebenarnya? 3 menit? Saya hanya memberi Anda 3 menit. Jika Anda tidak mendapatkan umpan, Anda juga tidak perlu duduk di posisi itu. Anak buah siap. Anak buah segera berangkat. Ada orang yang berani menyinggung Dragon Commander. Mencari jalan mati sendiri. Hahaha, aduh. Berpura-pura sih lumayan mirip. Masih ada 3 menit, kalau tidak sampai, tidak usah duduk lagi, kamu benar-benar bisa berpura-pura ya. Anda masih menelepon. Kamu bisa memanggil sekelompok buruh tani kotor ya, atau pengantar paket yang bau. Tutup mulutmu. Baiklah, kurir atau Wang Qingtian yang segera datang. Tidak membedakan derajat dan status. Dibandingkan dengan para penguasa seperti Anda. Mereka lebih baik hati, lebih mulia, hanya orang miskin naif sepertimu, yang akan berteriak tentang kesetaraan dan sebagainya. Jika saya tidak salah paham barusan. Maksudmu, orang yang mengangkat telepon itu adalah kakak ipar saya, kan? Tidak percaya? Bagaimana mungkin? Dia sekarang sedang sibuk menerima Panglima Long. Aku bahkan tidak bisa menghubungi teleponnya. Kalau tidak, kita berdua tidak akan merasa dirugikan di sini. Benar. Bahkan jika dia adalah kakak iparku, yang membantu di sini juga adalah kita bertiga. Kalian bahkan tidak mau menunggu 3 menit. Jangan katakan tentang 3 menit ini. Ini 3 jam dan 3 hari. 3 tahun. Bahkan Anda tidak dapat mengubah aroma sampah. Tidak bisa mengubahnya. Fakta Anda, benih bau rendah. Berhenti memikirkan keyakinan kami pada trik Anda. Jangan pikirkan tunda waktu. Kematian, berikan padaku. Ayah saya dan mobil ipar saya. Seharusnya dia tidak sibuk sekarang. Apakah itu benar-benar? Tidak, tentu saja tidak mungkin. Suamiku adalah orang penting di markas besar Jiangnan. Kamu punya posisi apa? Satu telepon saja bisa memanggilnya. Apa yang kamu anggap tak terjangkau? Sembah aku seperti kulit, tidak sembah langit. Kekuasaan yang kalian anggap luar biasa. Bertemu dengan semuanya, menyalakan api bulan purnama. Kamu pikir aku masih akan percaya omong kosongmu? Suami saya pasti meminjamkan mobil kepada orang lain. Atau lewat di sini. Ini jelas bukan umpan. Bagaimana mungkin mobil pengawas ini mudah dipinjamkan kepada seseorang? Dan itu di hutan belantara. Bagaimana Anda bisa lewat? Tidak hanya satu kemungkinan. Saudara ipar saya datang untuk kami bertiga. Lalu ini. Oh, saudari, apakah kamu sudah lupa sesuatu? Kakak ipar ini. Pasti tahu bahwa Xiao Shuai akan mengganti jantungnya. Mengambil risiko salah paham dengan Long Shuai. Demi menjaga Xiao Shuai. Menurutku, kakak ipar ini sangat baik padamu. Hahaha. Setidaknya dia ini masih memiliki hati nurani. Tidak sia-sia keluarga Zhao kita berusaha keras. Mengangkatnya ke istana kuno. Ayah itu sampah telah mencuri jantungku. Cepat ambil kembali. Suami yang tidak berguna. Kamu harus memutuskan untuk kami. Aku sudah melaporkan namamu. Tapi orang bodoh ini tetap tidak menyadari bahaya. Orang bodoh ini tidak kamu besarkan juga ingin mati. Jangan sampai aku terlibat. Ayah, kamu melakukan apa pada ibu? Seharusnya memukulnya. Kakak ipar. Saya tahu situasi di Jiangnan yang dihadapi Beijing sekarang sangat mendesak. Kami juga tidak ingin membuat keributan di saat seperti ini. Semua ini karena dia adalah penyebab utama. Kau mengajarkanku cara bekerja? Hahaha, tidak berani. Kakak tidak berani, dia tidak berhak mengajarkanmu cara bekerja. Lalu saya? Sama-sama tidak berhak. Aduh, sudahlah. Tidak usah membahas hasil ini sekarang. Apakah kau sudah bertemu dengan Jenderal Long? Berkat kalian. Melihat apa yang Jenderal Long tahu tentang keluarga Zhao kami. Ternyata masih menganggap keluarga Zhao kami istimewa. Sayang, itu sangat bagus. Kalau begitu, tolong kenalkan kami. Kami semua ingin bertemu Jenderal Long. Jika Jenderal Long bisa membantu sedikit. Bukankah keluarga Zhao saya akan melesat? Hahaha, kakak ipar, kamu harus membantu kami menyampaikan kepada Jenderal Long.
Kami keluarga Zhao sangat menghormatinya. Tapi itu benar. Masih berani bertemu Komandan Long setelah membuat masalah itu. Cukup, Wang Qingtian. Aku sudah sabar padamu cukup lama. Bagaimana kamu bisa naik jabatan dulu? Keluarga Zhao sudah membantumu berapa banyak? Sekarang sudah punya keberanian. Berani melawan keluarga Zhao. Bodoh, tak heran kamu berani menyamar sebagai Komandan Long. Ternyata saudara ipar saya mendukung Anda. Hal tua. Anda benar-benar tidak tahu sama sekali. Keluarga Zhao Anda hanyalah Yun Cheng, ular lokal yang tidak bisa masuk ke meja. Dan saya adalah keluarga umum dari seluruh kota Jiangnan. Itu sudah cukup. Saudara ipar, Anda benar-benar ingin sia-sia. Apakah Anda bertengkar dengan keluarga Zhao saya? Apakah Anda tahu seperti ini? Kamu ini siapa sih? Kalau bukan karena Zhao yang mengaku sebagai orang kepercayaan Long Shuai, aku tidak akan menikahi wanita beracun ini. Pergi sana. Jangan salahkan aku karena tidak berperi kemanusiaan. Keluarga Zhao berdiri selama bertahun-tahun, bergantung pada satu kata, kejam. Kamu mau apa? Zhao Xiancheng. Aku sarankan kamu baik-baik mempertimbangkan akibatnya. Dia akan menyesal nanti. Hahaha. Di kamus keluarga Zhao saya, tidak ada kata menyesal. Kenapa tertawa? Bunuh dia. Tidak menghapuskan dendam di hati saya. Jika tidak membunuhnya, keluarga Zhao saya juga akan memusnahkan desa He. Nak. Menjadi senjata untuk kakak ipar saya. Sayang sekali, dia tidak bisa melindungimu. Kamu bilang aku menusukmu di mana? Aku hanya ingin menusuk ini. Atau ini hahaha. Kenapa masih ingin bertindak? Apa kamu juga tidak peduli pada mereka? Hei, kalian ini membawa Yun Cheng. Membawa seluruh Jiangnan terjerumus ke dalam kehampaan yang tak terhindarkan. Hari ini bicara 1000 kali pun. Nyawa perempuan brengsek ini sudah kutetapkan. Baiklah, baiklah, ingin mati dengan sepenuh hati. Lepaskan, kamu ingin melakukan apa lagi? Apa kamu tidak ingin sekali bertemu dengan Panglima Long? Apakah keluarga Zhao tidak ingin terbang tinggi? Apakah kamu tidak ingin tahu identitasnya? Minggir. Bawahan Wang Qingtian menyapa Panglima Long. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin, bukankah dia seorang penipu? Iya, kakak ipar, Panglima Long adalah orang yang berkuasa. Bagaimana mungkin dia adalah sampah ini? Apakah kamu tidak salah? Lihat. Beijing Long Shuaiwei mengguncang dunia. Siapa yang berani menyamar di bawah langit ini? Apakah itu kamu atau aku? Sekarang semuanya berakhir, aku tidak hanya menyinggung Long Shuai. Tadi aku bahkan ingin mencabut jantung putrinya. Semua ini palsu, semuanya palsu. Semua ini adalah bohong, tidak benar, kan? Hanya bercanda denganmu. Kalian juga layak. Aku sudah bilang kalian sejak lama. Mengingatkan kalian. Kalian sendiri yang memaksa diri kalian ke jalan mati. Suyun, tidak. Dewa Naga, aku salah. Ampuni kami, ya. Aku benar-benar tidak tahu kau Dewa Naga. Aku juga tidak tahu mereka adalah anak-anakmu. Kalau tidak, walaupun aku punya sejuta keberanian pun, aku tidak berani. Tentu saja kamu tidak berani. Hari ini jika diganti dengan orang biasa, kau akan salah mengenali. Jika aku bukan Jenderal Long yang memimpin sejuta tentara Beiding, kau akan salah mengenali. Jika aku hanya seorang ayah yang ingin melindungi anak-anakku, tanpa kekuatan dan kekuasaan, kau akan salah mengenaliku. Sayang, cepatlah memohon padaku. Tolonglah. Aku semua ini demi anak-anak kita. Paman, saya sudah mengatakan kepada Anda untuk tidak merusak kutu buku ini. Bantuannya sekarang adalah bencana besar. Kalian mengambilnya sendiri. Suami. Saya memohon Anda. Anak adalah bibiku. Saya tidak bersalah. Tidakkah menurutmu itu lucu? Nak, Anda memaksa anak saya untuk berlutut. Tadi kamu bahkan ingin mengambil jantung putriku. Bagaimana Dragon Commander menangani mereka? Seluruh keluarga Zhao. Semua dibunuh. Tidak, kamu tidak bisa seperti itu. Ini terlalu kejam. Kejam. Kamu menyebabkan keluargaku hancur. Apakah kamu pernah berpikir tentang kejam? Ketika kamu menculik anak-anakku, apakah kamu pernah berpikir tentang kejam? Sekarang kamu bilang kejam padaku. Aku tidak peduli dengan semua ini. Kalau begitu, berikan aku yang tampan. Kamu tidak boleh membunuh. Hahaha. Orang jahat bisa berbuat semena-mena. Apa orang baik hanya bisa diperlakukan sesuka hati? Katakan padaku,
Ini prinsip apa? Ah. Lu Shuai? Oh Lu Shuai. Aku tahu aku salah. Aku pasti akan mencari dokter terbaik untuk yang master. Sembuhkan dia. Bagaimana dengan emosiku? Dia sudah mati dan dia tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Sekarang dia hanya bisa terbaring di kubur yang dingin. Kau pergi mati saja. Kemudian kalian para polisi menipu rakyat. Ayahku adalah gubernur. Aku adalah Zhao Guangyao, bukan? Kau tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Sekarang dia harus bagaimana? Mr. Meng, hari ini saya Zhao sudah menyerah. Apapun syaratnya, tolong berikan kami jalan hidup. Jalan hidup? Tadi kalian baru saja mengucapkan banyak omong kosong. Hanya satu yang saya setujui, yaitu hutang darah. Dibayar dengan darah. Kalau sudah terdesak, bisa juga melompat tembok. Apakah Mr. Long benar-benar ingin memusnahkan semua orang? Dosa-dosamu. Semua kematian. Inilah yang Anda paksakan. Saya tidak akan melahirkan. Setiap orang akan mati. Apa yang ingin Anda lakukan di Suanceng Teduh? Tak terhitung sudah mati. Tentu saja, itu menarikmu. Tarik 5 juta orang di Unceng untuk menemaninya untuk menguburnya. Anda membiarkan dia memberitahu saya tentang Anda. Ini adalah pemimpin Beijing Shu. Kamu adalah banyak minuman di Jiangnan. Aku tetap hanya memiliki satu nyawa. Selama aku memberi perintah, 30.000 tentara di luar kota akan menerobos masuk. Membunuh dan menghancurkan kota. Darah akan mengalir deras. Hahaha, gila. Kamu benar-benar gila. Ayah, aku belum ingin mati. Aku belum merasa cukup hidup. Anakku, jangan takut. Selama hidup, keluarga Zhao kita adalah yang terkuat di Unceng. Setelah mati, keluarga Zhao kita tetap menjadi serangga bawah tanah. Sebuah keberadaan yang tidak bisa dijangkau. Ayah. Akan tetap yang terbaik. Hahaha. Ayo serang. Masih kakak. Pemberontakan pasukan pemberontak Long Shuai. Kami dikepung. Hahaha, aku satu orang Zhao Jia. Tukar nyawa Long Shuai di Beijing. Tukar 5 juta orang di Unceng untuk dikuburkan. Itu tidak rugi. Jenderal tidak rugi. Hahaha. Kau pergi dulu, bawahanku akan menutup jalan. Kau bilang padaku dia pergi kemana? Hari ini, harus memberikan langit yang cerah kepada rakyat Unceng. Berkumpul di Beijing. Di bawah perintah. Jenderal Qiming, semua pemberontak telah dihancurkan. Haha. Benar-benar sudah selesai. Potong kepala mereka. Bawa ke makam King Sui. Bertobat.